Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Komando, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pembukaan siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasadharma Pramuka. Dasadharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada latihan kali ini, kakak akan menjelaskan SKU Penggalang Ramu nomor 3, yaitu dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta tempat ibadahnya. Nanti kakak akan menjelaskan di dalam kelas. Untuk amanat dari kakak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lapor upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pasukan saya alihkan kepada pinru masing-masing. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada latihan kali ini, yaitu saya akan membahas tentang SKU nomor 2, yaitu dapat menyebutkan nama-nama agama yang ada di Indonesia beserta nama tempat ibadahnya. Silakan di absen terlebih dahulu, tuliskan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, nanti dikumpulkan kepada saya. Saya sudah. Baik, sini. Yang tidak hadir lumayan banyak ya. Semoga pada latihan minggu nanti yang hadir semakin banyak ya, karena kalau semakin sedikit tuh gimana ya? Kan kalau anak pramuka itu harus disiplin, harus bertanggung jawab ya. Jadi usahakan kasih tahu teman-temannya harus hadir gitu ya. Meskipun di luar mata pelajaran. Baik, sebelum ke pemaparan materi nih, saya akan mengetes terlebih dahulu dengan tepuk pramuka. Semangat ya nih? Ya baik, tepuk pramuka. Kayaknya kurang semangat ya. Coba satu kali lagi. Tepuk pramuka. Langsung saja kepada pemaparan materi. Yang pertama yaitu dapat menyebutkan nama-nama agama yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, mayoritas di agama di Indonesia itu yaitu Islam. Tidak hanya itu, di Indonesia juga ada berbagai macam agama, yaitu ada Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Kristen terbagi menjadi 2, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Yang pertama yaitu Islam. Islam itu mempunyai arti taat, tunduk, patuh, pasrah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam secara umum adalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada semua nabi dan rasul. Secara khusus, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah
Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup atas syariat-syariat para nabi dan rasul terdahulu. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir. Namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya, hingga ia duduk di dekat Nabi SAW. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi SAW. Dan ia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Jadi ini tuh kesimpulannya bahwa Islam itu adalah yang bisa menjalankan rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 haji bila bermampu. Lalu yang kedua adalah agama Kristen. Kristen adalah agama Abrahamik monoteistik berasaskan riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus yang merupakan inti sari agama ini. Agama Kristen adalah agama terbesar di dunia dengan lebih dari 2,4 miliar pemeluk atau 33% dari populasi global yang disebut umat Kristen atau umat Kristiani. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat umat manusia yang datang sebagai Kristus sebagaimana dinobatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi kitabnya agama Kristen itu yaitu Alkitab. Lalu teologi Kristen terangkum dalam syahadat-syahadat seperti syahadat para rasul dan syahadat Nikea. Jadi sama di Kristen juga, berarti ini terdapat syahadat, namun syahadatnya pasti berbeda dengan syahadat Islam. Syahadat atau pengakuan-pengakuan iman ini berisi pernyataan bahwa Yesus telah menderita sengsara, wafat, dimakamkan, turun ke alam maut, dan bangkit dari maut untuk mengaruniakan kehidupan kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya dan mengandalkannya demi beroleh pengampunan atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Syahadat-syahadat ini juga menyatakan bahwa Yesus secara jasmania naik ke surga, tempat ia memerintah bersama Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Jadi, Yesus yang dimaksud ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan bahwa ia kelak datang kembali untuk menghakimi orang-orang hidup dan orang-orang mati, serta mengaruniakan kehidupan kekal bagi para pengikutnya. Inkarnasi, karya pelayan, penyaliban, dan kebangkitannya seringkali disebut Injil, yang berarti kabar baik. Injil juga berarti catatan-catatan riwayat hidup dan ajaran Yesus, 4 diantaranya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Dianggap kanonik atau sahih dan dijadikan bagian dari Alkitab Kristen. Yang ketiga yaitu agama Konghucu. Berdasarkan kitab Jongyong, agama adalah bimbingan hidup karunia Tian atau Tuhan Yang Maha Esa, agar manusia mampu membina diri hidup di dalam Dao atau jalan suci, yakni hidup menegakkan firman Tian yang mewujudkan sebagai watak sejati, hakikat kemanusiaan. Hidup beragama berarti hidup beriman kepada Tian dan lurus satya menegakkan firman-Nya. Kitab Konghucu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada Wujing dan ada Sisu. Di agama Konghucu juga terdapat nabi, yaitu Nabi Purba, Nabi Purba Fuxi, Nabi Purba Shenlong, Nabi Purba Huangdi, Nabi Purba Yao, Nabi Purba Sun. Jadi menurut kepercayaannya itu adalah nama nabi dalam agama Konghucu. Biasanya orang-orang yang menganut agama Konghucu ini di Indonesia adalah orang-orang Chinese atau Cina, karena Konghucu ini berasal dari Tionghoa dan sudah menyebar di Korea serta Tionghoa dan negara-negara lainnya. Lalu agama Hindu yang disebut pula Hinduisme merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran diantaranya Saiwa, Waisnawa, dan Sakta, serta suatu pandangan luas dan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Agama Hindu diklaim sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Dan umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Sanatana Dharma, artinya Dharma abadi atau jalan abadi, yang melampaui asal mula manusia. Agama ini menyediakan kewajiban kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya tanpa memandang strata, kasta, atau sekte seperti
kejujuran, kesucian, dan pengenalan diri. Praktik keagamaan Hindu meliputi ritus sehari-hari, contohnya puja atau sembahyang atau sholat jika di Islam, dan pembacaan doa sama seperti di Islam, tetapi beda pelaksanaannya dan beda keyakinannya ya. Lalu perayaan suci pada hari-hari tertentu dan penziarahan. Jadi sama di Hindu juga terdapat penziarahan seperti di dalam Islam, yaitu ziarah kepada makam Nabi, makam wali, dan sebagainya. Asal tidak menyeleweng dengan Islam. Kaum petapa yang disebut sadhu atau orang suci memilih untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim daripada umat Hindu. Pada umumnya itu melepaskan diri dari kesibukan duniawi dan melaksanakan tapa brata selama sisa hidupnya demi mencapai moksa. Jadi agama Hindu ini mayoritas biasanya agama Hindu ini terdapat di Indonesia, yaitu di Bali. Lalu selanjutnya yaitu agama Buddha, yang berarti mereka sadar atau yang mencapai pencerahan sejati dan telah menyadari 4 kebenaran mulia secara penuh. Istilah ini yang berasal dari bahasa Sanskerta, Bud, yang bermakna telah mengetahui, adalah gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh mereka untuk menunjukkan diri dan yang berkembang kesadarannya. Dalam penggunaan kontemporer, ia sering digunakan untuk merujuk Siddhartha Gautama, guru agama dan pendiri agama Buddha. Dianggap Buddha dalam zaman ini. Dalam penggunaan lain, ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sadar. Penganut Buddha tidak menganggap Siddhartha Gautama sebagai Sang Hyang Buddha pertama atau terakhir. Secara teknis, Buddha seseorang yang menemukan Dharma atau Dharma yang bermaksud kebenaran, perkara yang sebenarnya, akal budi, kesulitan keadaan manusia, dan jalan benar kepada kebebasan melalui kesadaran. Datang selepas karma yang bagus atau tujuan dikenalkan, seimbang dan semua tindakan buruk tidak mahir ditinggalkan. Pencapaian nirwana di antara ketiga jenis Buddha adalah serupa, tetapi Samasa Buddha menekankan lebih kepada kualitas dan usaha dibandingkan dengan dua lainnya. Sebagai tambahan juga, tetapi ini tidak termasuk ke dalam agama yang ada di Indonesia dan ini bukan agama. Tetapi orang-orang Indonesia juga ada yang ateis atau sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi ataupun penolakan terhadap teisme. Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan. Jadi ateis ini tidak percaya adanya Tuhan. Di Indonesia pun ada orang yang seperti itu. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia harus toleransi, harus saling menghargai suku, ras, agama. Meskipun kita berbeda agama, tetapi kita jangan mengucilkan agama yang satu dengan yang lainnya. Nah, coba kalian lihat gambar ini, tempat ibadah apakah ini? Coba. Ya, ini tempat ibadahnya agama Kristen. Di sini ada ciri khasnya, yaitu apa coba ciri khas dari agama Kristen? Mengapa kalian bisa menyebutkan bahwa ini tuh adalah tempat ibadahnya umat Kristen? Di sini ada salib ya, yang menjadikan ciri khas dari umat Kristen, ada salib, dan nama tempat ini adalah gereja. Jadi Kristen, baik Protestan dan Katolik, mereka tempat ibadahnya itu adalah gereja. Di tempat yang seperti ini, biasanya ini tuh ruangan yang besar seperti aula. Nanti coba lihat dengan baik-baik. Tempat ibadah apakah ini? Ya, ini tuh masjid, tempat ibadahnya umat Islam, Muslim. Di sini tuh masjid juga punya ciri-ciri ya. Apa coba ciri-ciri dari masjid? Ya, masjid tuh ada biasanya ada kubah seperti ini dan ada bulannya, bulan sabit. Lanjut, ini apa coba? Bukan candi, ini tuh memang menyerupai candi, tapi ini tuh bukan candi ya. Apa coba ini? Ya, Wirahma, ini tuh tempat ibadahnya umat Buddha ya. Umat Buddha biasanya di mana coba kalian melihat yang seperti ini? Ya, di Jogja ya biasanya, terus di Bali. Lalu ini apa? Ini juga punya ciri khas loh. Merah-merah kayak gini sepertinya. Apa coba? Ya, Konghucu, Guangxi Pachai kalau terkenalnya ya. Jadi mayoritas agama Konghucu itu adalah Chinese, Cina, dan bangunannya pun seperti di Cina kayak gini, merah-merah kayak gini ya.
Oh iya, namanya apa coba ini? Kelenteng. Nama tempat agama Konghucu itu adalah Kelenteng, dan tempat ibadahnya tuh seperti inilah ya, mirip-mirip nanti kalau ada yang agak merah-merah gentengnya atau temboknya, pasti itu tempat agama Konghucu. Lalu di sini ada satu lagi. Tempat ibadah agama apakah ini? Ya, ini tuh tempat agama umat Buddha yang ada di Indonesia. Tempat ibadahnya tuh seperti ini, dan namanya itu adalah Pura. Alhamdulillah, penyampaian materi telah selesai. Kalian bisa menuliskan poin-poin penting yang sudah saya sampaikan tadi. Selamat berjumpa kembali pada latihan minggu depan. Semoga kalian tetap sehat selalu di saat kondisi seperti ini. Dan jangan dulu pulang karena akan ada upacara penutupan pelatihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Komando, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara penutupan siap dilaksanakan. Penurunan bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada latihan minggu kali ini telah selesai. Semoga kita berjumpa lagi pada latihan minggu depan. Maka dari itu, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Lapor upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap bubarkan. Pasukan saya alihkan kepada pinru masing-masing. Laksanakan.